jumpa lagi dengan Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Seperti biasa, kita cerita kembali mengenai asam lambung dan gangguan kecemasan. Sebelum lanjut, teman-teman boleh dukung saya ya. Bagi yang belum, tekan tombol subscribe, aktifkan tanda lonceng, jangan lupa like, komen, dan share. Teman-teman, kali ini saya seperti biasa ya tetap cerita-cerita gitu teman-teman, seputaran asam lambung, kecemasan, dan kita juga bisa cerita-cerita santai gitu ya teman-teman, mengenai hal apapun gitu teman-teman yang bisa menginspirasi, yang bisa bermanfaat gitu ya teman-teman. Kali ini saya mau mengulang kembali yang kemarin itu. Di video sebelumnya saya pernah bahkan sering ya, saya sering berkata kalau misalnya cara saya mengatasi ataupun cara saya menyembuhkan diri dari kecemasan yang dari asam lambung itu adalah dengan cara saya mengabaikan dan bersikap tenang gitu teman-teman saat cemasnya datang. Jadi kalau secara teori ya teman-teman, mungkin saya gampang ya berbicara seperti ini, mungkin sangat mudah seperti itu ya teman-teman. Tapi teman-teman, saya paham gitu teman-teman. Saya paham mungkin teman-teman itu berusaha melakukan apa yang saya maksud, apa yang saya bagikan ke teman-teman. Tapi dalam menerapkannya itu mungkin ada proses-proses atau halangannya gitu teman-teman dalam kita menjalankannya gitu ya. Karena tidak semudah itu kita bisa mengabaikan rasa sakit, mengabaikan keluhan, setiap keluhan yang ada, yang muncul di pikiran ataupun di seluruh bagian tubuh kita yang terasa sakit gitu teman-teman. Kemudian teman-teman, saya akan membagikan juga ya bagaimana sih sebenarnya cara saya benar-benar saya itu bisa mengabaikan dan bersikap tenang pada saat keluhan dan rasa sakit atau kecemasan itu datang, apalagi secara tiba-tiba gitu ya teman-teman. Contohnya ya teman-teman, dulu ya pada waktu saya menerapkan ini, pada saat saya mulai belajar untuk mengabaikan setiap keluhan yang saya rasakan, saya itu mulai untuk tidak bercerita teman-teman. Saya mulai untuk tidak menceritakan setiap hari ataupun selalu, karena dulu kan saya selalu bercerita kepada suami ya, apapun yang saya keluhkan, apapun yang saya rasakan pasti saya ceritakan. Tapi di lain kesempatan, di lain waktu, pada saat saya belajar untuk mengabaikan, saya mulai tidak mau terlalu sering menceritakan keluhan saya gitu teman-teman kepada suami saya. Bukan bermaksud saya itu menutup diri, atau bukan bermaksud karena mungkin saya berpikir suami tidak peduli atau apa, itu bukan ya teman-teman. Tapi saya mulai ingin melatih diri, bisa nggak ya saya mulai belajar tidak menceritakan keluhan. Karena dengan tanpa kita sadari ya teman-teman, kalau kita menceritakan keluhan itu kan berarti kita itu mulai mengeluh gitu teman-teman. Apalagi kalau saya itu ceritanya itu setiap hari teman-teman. Kalau sedang di rumah pasti saya itu akan cerita, ini kok sakit ya, kok ini rasanya lain ya, kok ini seperti ini ya, selalu seperti itu ya. Jadi sepertinya jadi seperti manja gitu teman-teman. Keluhan itu seperti dimanjakan gitu ya. Kecuali pada saat di tempat kerja, saya tidak cerita dengan siapapun gitu ya, kecuali dengan suami memang. Kalau cuma di rumah saya bercerita. Jadi
saya itu mulai mengambil keputusan, teman-teman. Saya mulai tidak mau menceritakan keluhan saya kepada suami gitu. Dalam artian saya itu mampu gitu, teman-teman. Saya harus mampu mengatasi keluhan itu. Bagaimana cara saya mengatasinya itu? Ya itu tadi, saya abaikan dan saya belajar berpikir tenang gitu, teman-teman. Karena keluhan itu datang terus, teman-teman, ada terus gitu ya, setiap saat. Apalagi kita ya, khususnya mungkin para kaum ibu-ibu gitu ya, emak-emak gitu ya, banyak sekali yang kita keluhkan itu. Misalnya kita ini mau proses menyembuhkan diri, tapi kita itu juga punya batasan-batasan gitu, teman-teman, untuk melakukan penyembuhan diri ini. Dalam arti ada hal yang seperti menekan gitu ya, seperti keadaan itu membuat kita itu keadaan itu tidak bersahabat gitu, teman-teman, tidak bersahabat dengan apa yang kita rasakan pada saat itu. Misalnya kita yang bekerja ya, di tempat kerja, kita punya pekerjaan, kita harus profesional dengan pekerjaan kita, sementara kita mengalami sakit yang tidak dirasakan oleh orang lain dan tidak semua orang paham gitu, teman-teman, dengan apa yang kita rasakan. Jadi itu sangat sulit, teman-teman. Keadaan seperti itu sangat tidak bersahabat ya. Cemas kita datang saat kita sedang fokus bekerja. Kalau saya dulu ya sedang fokus melayani pasien gitu ya, teman-teman. Sedang fokus memikirkan pekerjaan itu, tapi kecemasan datang. Jadi di situ, teman-teman, seperti keadaan itu membuat kita itu tidak bersahabat gitu ya. Jadi itulah fungsinya ya, memang harus kita abaikan rasa-rasa itu, teman-teman. Kita abaikan, kita acuhkan, kita cuekin gitu ya. Jangan kita manjakan gitu, teman-teman. Kalau kita sedang menghadapi sebuah pekerjaan, kemudian kecemasan kita itu muncul menghampiri, ya sudah, jangan kita rasa-rasa. Karena kalau kita rasa-rasa akan berlanjut gitu ya. Seperti inilah ya, kira-kira caranya kita bagaimana sih bisa bersikap tenang, bisa mengabaikannya, Kak. Ini tidak mudah gitu ya. Benar, saya ngerti ya, teman-teman. Memang sangat tidak mudah ya, memang sangat tidak mudah untuk mengabaikan sesuatu yang memang selalu ada di pikiran kita gitu ya. Bahkan kita rasakan sendiri, ada rasa sakitnya di bagian perut kita gitu ya. Bagaimana sih kita bisa mengabaikannya gitu ya, teman-teman? Kan tidak segampang itu gitu ya. Tapi tetap harus memang dicoba ya, teman-teman. Terus misalnya ada teman-teman nih, mungkin ibu-ibu yang baru melahirkan atau yang sedang menyusui, mungkin bingung gitu ya mengalami hal ini, seperti kecemasan gitu ya, kemudian ada keluhan-keluhan lain, sementara kita itu punya tanggung jawab gitu ya. Kan beda-beda nih, setiap kita berbeda-beda ya. Mungkin orang lain yang tidak punya anak bayi dalam proses penyembuhannya menghadapi pekerjaan atau menghadapi ada masalah lain gitu ya. Mungkin bagi seorang ibu yaitu tadi harus menjadi ibu yang baik gitu ya, berusaha untuk tenang padahal dalam keadaan yang kita itu hampir tidak ini ya, hampir kita itu seperti tidak mampu dengan keadaan yang ada itu gitu ya, teman-teman. Karena terlalu banyaknya keluhan, terlalu banyaknya rasa-rasa gitu ya, teman-teman. Rasa-rasa itu seperti ada rasa sakit, rasa perut begah, rasa mual, rasa pusing gitu ya. Cobalah diabaikan ya, teman-teman. Tapi
ini memang khusus untuk yang benar-benar sakit lambung dan kecemasan karena gangguan kecemasan ya, karena asam lambung, bukan sakit yang lain ya teman-teman. Karena kalau sakit yang lain itu beda lagi teman-teman, itu mungkin ada pengobatan tertentu gitu ya. Dan teman-teman harus ingat, saya berbicara di sini, saya itu sebagai seorang pejuang asam lambung dan gangguan kecemasan ya, pejuang sembuh juga, pejuang kesembuhan gitu teman-teman. Saya bukan dokter, saya bukan berbicara sebagai seorang tenaga ahli kesehatan gitu ya teman-teman. Saya adalah penderita dan juga seorang pejuang yang sudah sembuh gitu teman-teman. Ya. Terus kalau misalnya di saat-saat teman-teman itu sedang berjuang juga ya, maaf, kita kembali ke cerita yang ibu-ibu tadi ya. Kalau misalnya yang menyusui nih, banyak sekali keluhan setiap hari, terus bingung mau makan apa gitu ya. Terus misalnya kalian bingung apakah harus disapih atau tidak anaknya, bayinya gitu ya. Ya sebaiknya kalau memang belum waktunya untuk disapih, dan kalau memang kalian sudah konsultasi ke dokter dan ternyata kalian itu tidak mengalami sakit yang lain selain asam lambung dan kemudian muncul gangguan kecemasan, ya sebaiknya jangan disapih sih kalau menurut saya. Tapi yang lebih baik itu bertanyalah kepada ahlinya ya. Tapi kalau menurut saya ya tetap disusui gitu teman-teman, tetap kita berikan yang terbaik kepada bayi kita sambil kita belajar teman-teman, berpikir yang baik-baik. Karena apa yang kita pikirkan yang baik-baik, yang positif itu kan nanti sambil kita menyusui bayi kita itu akan mengalir juga gitu ya. Pikiran yang baik kita itu mengalir juga kepada bayi kita teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya apakah saya mengalaminya juga pada saat saya menyusui, itu tidak ya teman-teman. Saya mengalaminya pada saat anak saya memang sudah besar ya, anak saya sudah sekolah teman-teman. Saya tidak mengalaminya pada saat masih menyusui gitu ya. Kemudian buat misalnya kalian yang bekerja gitu teman-teman, mungkin yang bekerja di kantor ataupun bekerja dimanapun itu teman-teman, apapun pekerjaan profesinya ya, berjuanglah teman-teman, pokoknya terus berjuanglah dengan mengabaikan setiap rasa itu ya, rasa yang selalu muncul setiap saat. Biarkanlah itu menjadi seperti semangat kita gitu teman-teman. Kalau misalnya kita sedang bekerja, datang lagi keluhannya, rasanya itu seperti kita itu ingin berteriak gitu ya teman-teman, kenapa harus seperti ini? Pasti ada pertanyaan seperti itu ya dalam hati kita. Saya pernah seperti itu, soalnya pernah mengalami itu. Kenapa seperti ini gitu, kenapa harus ada keluhan terus, kenapa harus sakit ini? Karena memang berat sekali teman-teman melewatinya. Kita berjuang menyembuhkan diri saat kita sedang bekerja, meskipun tidak bekerja di luar rumah, meskipun cuma di dalam rumah juga itu berjuang teman-teman, menghadapi setiap kondisi keadaan yang ada di sekitar kita ataupun keadaan yang terjadi. Terus kita itu mau menyembuhkan diri, itu tidak semudah itu gitu. Memang tidak semudah itu untuk mengabaikannya gitu, tapi dicoba ya. Saya berharap teman-teman itu mau mencobanya. Pokoknya intinya ya, tenangkan pikiran pada saat kecemasan itu datang. Misalnya telapak tangan sudah mulai dingin, itu kan ciri-ciri kecemasan sudah mulai datang teman-teman. Ditenangkan pikiran, diabaikan gitu ya, jangan dirasa-rasa, alihkan pikiran kita, pikirkan yang lain teman-teman. Kalau misalnya kalian itu sampai merasa seperti hampir putus asa gitu ya, kenapa tidak sembuh-sembuh, karena memang
Saya itu tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata ya rasanya itu, karena saya sangat tahu ya gimana rasanya cemas, gimana rasanya mengeluh sakit dari asam lambung dan muncul segala kecemasan dari pikiran itu. Terus misalnya kalian itu merasa sendiri, sepi gitu, terus rasanya itu seperti ingin menangis, seperti hampa. Jangan biarkan ada pikiran seperti itu ya teman-teman, jangan dibiarkan. Berusahalah dengan mengisi diri dengan memasukkan pikiran-pikiran yang positif ya ke dalam pikiran kita ya. Kita masukkan pikiran-pikiran positif ke dalam pikiran kita, dan kalau pikiran positif ini masuk, yang negatif itu pasti akan keluar karena tidak akan muat di dalam. Yang negatif itu akan merasa risih gitu teman-teman di dalam pikiran kita gitu. Tidak akan betah kalau ada pikiran positif masuk. Itu ya teman-teman ya. Saya berharap ya setiap apa yang saya bagikan ini teman-teman itu bisa paham ya teman-teman. Karena mungkin ya penjelasan saya itu seperti, saya itu ngomongnya tuh seperti mungkin mutar-mutar gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya tujuan saya itu ya itu tadi, saya ingin sekali teman-teman itu punya rasa semangat gitu ya teman-teman, punya rasa semangat untuk sembuh setiap hari gitu ya teman-teman. Sampai pada akhirnya teman-teman tidak menyadari kalau ternyata teman-teman itu sudah sembuh, seperti yang pengalaman yang saya rasakan gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya ya, benar-benar ingin bertanya, teman-teman boleh tanya di Instagram saya ya, DM saya, boleh follow Instagram saya ya teman-teman. Kalau misalnya mungkin teman-teman merasa sungkan untuk bertanya di kolom komentar gitu ya teman-teman, mungkin saya akan bisa memberi penjelasan, tapi itu sesuai dengan porsi yang saya ketahui, sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan ilmu yang saya tahu gitu ya teman-teman. Karena setiap yang saya bagikan ini benar-benar itu real dari dalam diri saya, real dari pengalaman, dari apapun yang baik yang ingin saya bagikan, bukan karena saya teman-teman melihat orang lain gitu teman-teman, bukan. Memang ini memang berasal dari diri saya teman-teman, karena saya tahu bagaimana rasanya sakit lambung, sakit gangguan kecemasan. Jadi saya ingin sekali membagikan setiap semangat yang saya miliki, setiap energi-energi positif yang saya miliki, biar teman-teman itu bisa merasakan kesembuhan gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin saya membuat video apa lagi, boleh teman-teman tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Sekian dulu ya cerita kita untuk kali ini. Kita lanjutkan di next video ya. Terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung, untuk kalian yang selalu menonton video sampai habis. Terima kasih untuk dukungan kalian ya. Semoga apapun yang saya bagikan bermanfaat dan menjadi berkat buat kita semua. Tetap semangat teman-teman. Salam sehat, berjuang lambung sehat.